Asminaulia dengan NIM 106 dari kelas Bahasa Indonesia 048. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil membaca kritis saya terkait judul peran dan perspektif bahasa Jepang sebagai bahasa asing di negara Indonesia. Kali ini saya mulai dengan latar belakang bahasa Jepang di Indonesia. Nah teman-teman, pendidikan bahasa Jepang di Indonesia sudah dimulai sejak awal abad ke-20. Nah, akan terus berkembang seiring perubahannya zaman karena adanya modernisasi. Tentunya hal ini dikarenakan adanya kerjasama antara Indonesia dan juga Jepang. Lalu ada beberapa faktor nih yang memengaruhi popularitas bahasa Jepang di Indonesia. Yang pertama, adanya budaya pop. Anak-anak di zaman sekarang itu menyukai anime, lagu-lagu Jepang dan juga kebudayaan Jepang. Nah, ini juga memengaruhi popularitas bahasa Jepang di Indonesia. Yang kedua, adanya kerjasama. Nah, adanya kerjasama itu seperti apa? Perusahaan Jepang saat ini banyak berdiri di Indonesia dan tentunya menciptakan kesempatan bekerja ya untuk mereka yang fasih dalam berbicara bahasa Jepang. Tentunya ini menjadi kesempatan. Nah, dari situlah popularitas bahasa Jepang ini semakin populer. Lalu yang terakhir ada pertukaran pelajar. Nah, seperti kita ini nanti di semester 6 atau 7 kita akan melakukan pertukaran pelajar ataupun magang. Ini juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan popularitas bahasa Jepang di Indonesia. Selanjutnya ada peran pendidikan bahasa Jepang. Yang pertama, meningkatkan keterampilan komunikasi. Yang kedua, mendorong pemahaman budaya. Yang ketiga, membuka peluang karir. Nah, peluang karir itu sendiri bisa di berbagai bidang, contohnya seperti perusahaan multinasional, industri pariwisata, lalu juga di bidang pendidikan. Selanjutnya ada metode pengajaran bahasa Jepang. Yang pertama itu melakukan pendekatan komunikatif. Bagaimana siswa itu disuruh aktif dalam berinteraksi, berdebat maupun berdiskusi. Lalu yang kedua adanya penggunaan teknologi. Nah, penggunaan teknologi ini dalam pembelajaran bahasa Jepang itu dapat berupa video animasi yang bisa ditonton di YouTube, TikTok ataupun Instagram. Lalu yang ketiga itu ada pembelajaran berbasis proyek. Nah, siswa diberikan proyek berupa misalnya memberikan proyek untuk mempresentasikan kebudayaan Jepang dalam bahasa Jepang. Lalu yang keempat, adanya tantangan dalam pendidikan bahasa Jepang. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya, persepsi masyarakat, dan kualitas pengajaran yang kurang memadai. Lalu yang kelima, prospek pendidikan bahasa Jepang di Indonesia, yaitu yang pertama adanya permintaan pasar yang tinggi. Tentunya semakin berkembangnya zaman, Jepang itu banyak mendirikan perusahaan di Indonesia. Nah, ini menciptakan peluang lapangan pekerjaan yang cukup luas, tetapi dengan persyaratan fasih berbahasa Jepang ataupun minimal mampu atau mengerti bahasa Jepang. Lalu yang kedua, kerjasama internasional ya, seperti yang telah disebutkan tadi. Kerjasama internasional dalam bentuk apa? Bisa aja dalam bentuk magang ataupun pertukaran pelajar. Lalu selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu pendidikan bahasa Jepang di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan keterampilan komunikasi, pemahaman budaya, dan membuka peluang karir. Meskipun ada beberapa tantangan, tetapi apabila ada dukungan dari pemerintah, instansi lembaga pendidikan, dan juga masyarakat, tentunya di masa depan itu bahasa Jepang dapat diminati oleh siswa dan akan semakin berkembang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.